Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini keselamat ini lagi diundang warga ya ke perkampungan. Aki ingat ini dulu rumah yang sempat diberikan bangke ya pada keselamat ya. Rumah ini dulu tempat ketika Aki pertama kali itu bangke ini rumah Oke katanya dia main rumah ini ya inilah Aki. Tapi saya sekarang rumah ini sering didatangi preman karena mereka tidak senang dengan keberadaan keselamat berada di tengah perkampungan ini. Ya karena mungkin mereka merasa terhalangi ritual-ritual warga, terus aksi mereka malak-malak, morfin, carot, semuanya merasa terusik dengan kalau keselamat ini pulang ke perkampungan. Karena Aki ini selama ini hanya tinggal di gubuk di kampung karena disitulah tempat Aki biasa menenangkan diri. Ya, Aki menenangkan diri, belajar tentang alam, belajar tentang kehidupan. Disitulah Aki memahami apa arti hidup ini sesungguhnya. Karena ketenangan itu didapat ketika kita memahami isi hati kita dan kita terjemahkan dengan alam. Itulah ketenangan yang akan kita dapatkan. Banyak sekali saat ini orang-orang yang hanya mementingkan nafsu duniawi, tidak pernah memikirkan alam, sedangkan alam ini harus dijaga. Lihat saudara-saudara kita yang jauh di sana, ada yang tertimpa bencana, ya itu mungkin ya Aki bukan seujur, Aki bukannya berprasangka buruk, mungkin karena mereka tidak menyayangi alam. Mungkin yang tadinya hutan dirubah menjadi perkebunan yang tidak bisa menahan air sehingga membuat tanah dari pegunungan itu langsung ke bawah sehingga warga yang ada di bawah semuanya kehantam ketika hujan lebat dan banjir bandang itu datang. Maka dari itu kepada para sahabat-sahabat ya Aki ingatkan kepada kalian ya, sayangilah alam ini karena alam inilah yang akan kita wariskan kepada anak cucu. Apabila alam ini sudah rusak, apalagi yang akan kita wariskan? Alam ini harus dijaga, apapun bentuknya, tidak boleh kita merusak alam. Apa ada di mana? Hei, selamat. Sini kau rupanya, cari-cari, ha? Yo, kenapa kau mendatangi di sini? Yang sopan dikit kau, nanti kau hajar di sini. Enggak ada sosokan buat kau, selamat. Hah? Mokpin, Aki datang ke perkampungan ini bukan ingin mencari ribut. Aki hanya ingin memastikan bahwa perilaku penglaga, termasuk kau Mokpin, ya, pergi dari perkampungan ini dan tidak lagi ganggu orang-orang sekitar sini. Sudah, selamat. Aku udah belaga. Harus misalkan misi di sini, selamat. Hah? Misi apa lagi? Seharusnya kau ketika mendatangi Selamat kau mengucap salam, bukannya dengan petentang-petenteng. Bisa saja aku memecahkan kepalamu Mokpin di sini. Pecahkan tidak bisa, selamat. Hah? Kemarin saja Rego sudah pecahkan kepalanya, apalagi kau. Lebih baik Aki tetap menganggapmu saudara. Lebih baik kita nanti Aki buatkan, kalau kau ingin kopi Aki buatkan kopi. Lebih baik kita bersaudara, tapi hentikan semua perilaku. Tidak akan selamat. Hah? Lalu mau apa? Mengusir Selamat dari sini, suruh pergi dari sini. Benar itu. Aku disuruh pelaga untuk mengusirmu di sini. Kau disuruh pelaga untuk mengusir Selamat karena dia merasa terganggu dengan keberadaan Selamat di perkampungan ini. Benar itu. Aku sudah tahu perilaku penglaga karena ketika Nyai Jamaro, dia istri ketua dari penglaga, mengatakan bahwa penglaga tidak akan pernah sadar. Karena apa? Karena di dalam hatinya hanya ada hawa nafsu duniawi. Ingat, Mokpin, kalau kau tidak segera sadar, ingat umur itu ada batasnya. Setiap yang lahir itu pasti akan menuju kematian. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tersesat. Sadarlah, walaupun kau tadinya bukan seorang kaya, sadarlah, lebih baik kau sadar. Mati katamu. Hah? Senjata tajam pun tidak akan pernah menusukku, sama tidak pernah tembus. Jangan sombong Mokpin. Ketika tubuh kita kebal dari senjata tajam, ketika tubuh kita kebal dari segala pukulan, itu kekuatan bersumber dari Yang Maha Kuasa. Jangan kau sombongkan. Kalau Yang Maha Kuasa berkehendak, semudah membalikkan telapak tangan Mokpin. Bahkan Aki pun bisa membuat kau kirim ke neraka sana. Kau mengirimku ke neraka, selamat. Hah? Dalam mimpimu saja, selamat. Nah, aku kemarin sudah menumpahkan 7 perawan untuk menambah kekuatanku, selamat. Kau menjalankan 7 perawan mengikuti ritual dari Pak Sopo, Ijarwo, Bung Laga. Agar apa? Agar kekayaanmu kembali pulih. Tidak mungkin terjadi itu. Sudah terjadi, selamat. Tambang-tambangku yang dulu kau ambil, kau rampas, sudah kembali denganku. Nah, aku yakin walaupun semua tambang pekerjaan sudah kembali kepadamu, ketenangan di hati tidak akan pernah muncul. Karena apa? Karena kau sudah terjerumus ke lembah hitam yang paling dalam itu di jejak Melaka. Ingat Mokpin,
30 hari lagi, bahkan tidak sampai kita akan menemui bulan suci, bulan penuh barokah, bulan Ramadan. Kapan kau akan sadar kalau perilakumu seperti ini? Kapan kau akan insaf? Kapan kau akan sadar? Insaf, aku tidak akan insaf selamat. Camkan itu, ha? Oh, jadi kau hanya ingin pamer kekuatan di sini. Oh, sudahlah Bokir. Aku tidak mau berurusan dengan orang-orang yang tidak penting. Aku hanya mengingatkan kepadamu, apa yang kalian lakukan selama ini adalah sebuah keburukan. Aku hanya mengingatkan agar kau segera sadar dan kembalilah ke jalan yang benar. Itu baik terhadap kami selamat. Kau masih bisa dinasehati tidak? Atau kekerasan yang akan menghantam dirimu apabila kau tidak bisa dinasehati? Nasihat aku sudah khatam selamat. Oh, kau sudah hatam. Bukan saja ngaji yang hatam, nasihat pun kau sudah hatam. Oh, kamu ini, kalau kau tidak bisa jaga bicara baik-baik, bisa saja aku menghargai kunci ini Bang Pin. Walaupun aku menghargai orang sekitar kampung sini, aku tidak mau membuat kegaduhan. Tapi apabila kau membuat kegaduhan di sini, bisa tidak segan-segan mematahkan batang leher. Ingat itu. Di kampung sini aku sudah menguasainya selamat. Anak buahku sudah bersebar di sini selamat. Oh. Lebih baik kita bicara. Bicara baik-baik di sini. Aku masih memberi kesempatanmu untuk bicara baik-baik. Duduk kau baik-baik di sini. Kita bicara baik-baik. Duduk kau tidak. Aku menghargaimu sebagai tamu. Aku jangan begitu selamat. Kalau tidak mau duduk, kau ini mau Kau yang terkenal selamat. Oh, berarti kau ini membawa api di sini. Membawa api kemarahan. Membawa api permusuhan. Apakah kau tidak sadar siapa yang berada di hadapanmu saat ini? Ayo, selamat. Kau tidak sadar di hadapan siapa kau? Oh, ini mau. Ini mau. Kalau kau kuperingatkan dengan kata-kata tidak bisa, maka kekerasan yang akan kau dapatkan. Kau kira mudah menghabisi Islam? Ingin kau patahkan kau mampu. Patahkan kau mampu. Patahkan. Kau patah. Nampaknya pijitanmu enak juga, Bang. Lebih baik kau menjadi tukang pijit Islam. Bagaimana? Cakap apa ini? Kau memiliki ilmu harimau. Hukummu seperti menancap ke dalam jantung. Dari mana kau mendapatkan ilmu harimau tersebut? Aku tahu. Ketika kau mencari tanah, kaki tanah harus kau dapatkan. Hentikan. Itu ilmu-ilmu yang tidak bagus kalau digunakan untuk kejahatan. Ingat itu. Ilmu ini diberikan dari guruku selamat. Oh, sudah berapa guru yang kau datang? Lebih baik kau ikut Islam. Kalau kau ikut Islam, aku yakin kau akan menjadi orang baik. Kau ingin mengikuti jejak Ambon, mengikuti jejak Bung Raga. Lalu siapa yang mengacak-acak tempat itu? Apakah kau masih kurang puas perkampungan ya? Kau lihat, ketika kau datang, mendung pun segera datang. Itu pertanda apa? Pertanda alam pun membenci kalian, ingat itu. Sama tidak ada benci dalam selamat. Sini kau masuk. Aku bertanya sekali lagi kepada, apa tujuanmu mendatangi Selamat ke sini? Dan kenapa kau bisa mengetahui bahwa Selamat berada di kampung? Selamat. Aku kemarin sudah tahu anak buahku di sini. Mata-matamu banyak sama. Ingin membunuh Islam. Apa kau mimpi? Atau kau sedang menghayal? Aku tidak menghayal selamat. Lalu kenapa kau tidak kau habisi? Mungkin karena kau tidak mampu ingin menghabisi Selamat. Hanya dengan jiwa jahat Jangan Selamat. Buktikan kalau kau memang mampu. Nyawa Selamat dan keselamatan pahit untuk orang-orang seperti kalian. Aku akan mencobanya.
Apakah putus leher besar? Hah? Sebentar lagi leher mau putus. Jangan kau dihasut dari Bung Laga. Kau akan ditumbalkan dari Bung Laga. Mungkin Bung Laga memerintahkan kau, menyuruh kau menemui Kisamat itu menghabisi Kisamat. Dia tahu risiko kau berhadapan dengan Kisamat. Bung Laga pun sampai saat ini tidak berani menongolkan tanah itu di hadapan Kisamat. Karena dua dukun santet yang dikikimnya, Ki Jago dan Basoko, semuanya kita gelapkan di Sungai Lumpur Segit. Bahkan Kisah Galuh dan Ki Nurham, semuanya sudah kita benamkan karena dia akan dihasut dari Bung Laga. Kalau Bung Laga tidak akan mau. Kau lihat, banyak masyarakat ketakutan kau berada di sini. Masyarakat ketakutan itu kamu berada di sini. Mau jadi apa itu? Semua orang ketakutan kamu. Oke. Aku jadi iblis selamat. Kau ini Berarti apa yang dicita-citakan dari Tesen dan Jambri yang mengajak dari musuh ke tempat ini, dia mencapai kesempurnaan karena tujuannya hanya ingin menjemputkan kau ke lembah yang paling hitam. Ingat itu. Oke. Ketika Selamat dulu kampung dengan lembah yang paling dalam, ulang Tesen dan Jambri menghasut Selamat memberikan tempat ini. Jadi jangan sampai masyarakat pada ketakutan dia kau. Lebih baik Ki Dokun pergi melihat kau di sini. Ingat itu. Oke. sakit telingaku selamat. Dengar kau ngoceh-ngoceh selamat. Kau sakit ini wong. Kau. Ini kau mau sakit lagi. Kau tidak bisa tinggal siap. Kenapa ilmu mau langsung tambah selamat? Hah? Karena aku selalu menyayangi. Ini di situ ada kaca di. Anak-anak pun pada ketakutan. Sana kalian, jangan dekati manusia ini. Manusia ini akan menumbangkan siapapun. Jangan pernah kau membuat kegaduhan di tengah perkampungan. Jangan pernah kamu membuat kegaduhan. Kalau kamu membuat kegaduhan, di sini kamu. Di sini. Karena kalau di sana dia akan membuat kegaduhan terus menerus. Oke, aku minta ini. Apa yang kau lakukan selama ini bertambah menjadi juta. Kita berapa puluh rumah yang kau dapat. Baru 20 lah mana. Kau bilang 20 orang bercinta dengan kau. Baru kau katakan. Kalau kau tidak akan pernah menemui kebaikan, tangan Selamat yang akan menunjukkan di mana kebaikan itu berada. Ingat. Rasa samaan aku tidak mau baik-baikan apa yang baik-baikan. Boleh juga kalau ada ngomong. Aku sudah bertahu selamat. Aku mengeluarkan tujuh darah perawat. Kau amalkan tujuh darah perawat. Makanya kau nanti lagi selamat. Kekuatanmu semakin sempurna. Kau bahkan bisa menghasut semua orang. Teman dengan Laga kau menjadi sombong. Aku ingat ketika kau datang ke sini, hartamu berlimpah, tambang emasmu berlimpah, bahkan perkebunan sawit kau miliki semua. Tapi saat ini semua kembali kepadamu, tapi hatimu tidak ada senang. Kenapa? Karena kau sudah dirumus dalam lembah yang paling dalam. Hatimu sudah hancur. Lapar selamat. Kau sudah hancur dan sudah aku tidak banyak urusan. Kau yang mendatangi Selamat, kalau kau memang tidak senang dengan apa yang aku sampaikan, lebih baik kau pergi dari kampung ini, bukan dari hadapan Selamat. Karena orang kampung ini tidak akan pernah tenang ketika kalian berada di dalam kampungan ini.
Aku pergi pun tidak akan masalah, selamat. Anak gua akan bunuh warga kampung sini, selamat. Itu makanya selamat pergi ke perkampungan ini. Karena aku tidak ingin orang kampung sini pergi meninggalkan kampungnya karena ulah kalian. Ingat itu. Tidak bisa kau selamat. Anak gua aku 100 orang. Selamat. Selagi selamat berada di perkampungan ini, bukan hanya 100, 1000 preman pun selamat tidak akan pernah mundur dan tidak akan izinkan preman masuk ke perkampungan ini. Ingat itu. Tangan selamat ini akan menghalangi kalian. Bukan cuma preman yang ada di sini, selamat. Ulah kalian pun ada di sini, selamat, bantu. Tidak ubahnya seperti kain kampung ini. Ini tubuh kalian di hadapan selamat. Ingat itu. Selamat. Walaupun kau memiliki perewangan saat ini Magpin, kau memiliki ilmu harimau, perewangan, bahkan jimat-jimat sakti, tapi yang dihadapan oleh selamat, raja hutan yang tidak pernah takut dengan singa yang lapar sekalipun. Ingat itu. Sombong sekali kau, selamat. Wajib sombong kalau menghadapi kalian. Kemarin ompong sombong pun aku bunuh, selamat di sana, selamat. Apalagi kau. Kau bilang kau bisa membunuh ompong. Ompong itu telah mempelajari kitab untuk berikan dengan selamat. Bahkan ompong saat ini sudah bisa kaki yang tegak berdiri sendiri. Kenapa? Karena dia mempelajari kitab-kitab ajaran yang baik yang diberikan dari selamat. Maka dari itu juga kau ikut. Tidak akan selamat. Matamu pecah. Kau terlalu mudah dihasut dari Tuhan. Kau hanya dijanjikan wanita cantik, dijanjikan rumah miliaran, dijanjikan semua kekayaan selama ini kembali lagi. Kau terjerumus ke lembah yang paling dalam. Oke. Baik, sudah sampai bulan suci perkembang bulan Ramadan. Tinggal hanya 28 hari atau 22 hari lagi kita menuju bulan yang penuh barokah. Jadi aku minta kepada kalian segera sadar atau Aku pecah. Ambilkan ungu. Sekali, kau tahu Ayung? Iya, salah satu mungkin anak buah Bung Laka. Kopayung, tahu kau Kopayung? Dia pun sempat mendatangi Selamat. Ketika Aki baru sampai, dia Aki usik, bahkan tangannya Aki potong jari-jarinya. Dia jadi bisa memperjahatkan. Karena dia yang selama ini sering malak dan mencuri barang-barang yang ada di kampungan ini, makanya jari-jarinya Aki potong. Jangan sampai jari-jari ini dipotong. Kau potong aku buang. Bukan saja jaginya, bulkut, tahu kau? Bulu ketuknya pun aku potong. Wajar kau. Karena dia sudah mengganggu ketenangan Selamat. Jadi jangan sampai kau bulu ketuk dan jagi mau dipotong di sini. Aku tidak ingin, karena aku yakin kau ini adalah orang-orang baik yang memiliki sedikit hati kebaikan. Tapi kau hanya salah gaul, bertemu dengan Jabrik, dan bertemu dengan Desen, serta bertemu dengan Bulaga, sehingga kau tersesat. Kenapa? Kau tidak senang dengan kata-kata Islam? Sampaikan kepada Bulaga bahwa Selamat berada di perkampungan ini dan kakinya masih menginjak bumi. Kalau memang Bulaga ingin nyawa Selamat, dia datang ke sini. Jangan curut sepertimu yang diutus. Bisa saja kau tinggal nama dengan kampung ini. Nama? Hah? Tidak mungkin. Silakan lihat Pak, silakan lihat Pak. Jangan kali kabur, jangan kabur. Warga ketakutan dengan ulah kau. Mungkin kalau tidak ada Selamat di sini, mungkin dia putar balik ke kau. Jangan bukan saja nyawanya terancam, motor, hartanya kau rampas. Itu kau tahu, Selamat. Nah, itulah tujuanku, Selamat. Oh, itu tujuanmu.
Tujuan hidup itu untuk berbuat baik, bukan berbuat keonaran. Motor dia Ini tumpuk nanti siapa yang sudah kalian rapas? Ini siapa yang sudah kalian rapas dan kalian kuasai? Marga Edo ambil. Edo. Kau ambil. Ya, masyarakat kita ketika melihat kau. selamat. Kuasa kampung siapa ya? Pantas saja mereka menyuruh selamat ke perkampungan ini. Ternyata ulah kau semakin buta. Ke sana, jangan dekat ke manusia satu. Apa mau kamu? Akan dijadikan warung rumah remah selamat. Ini kau akan jadikan untuk membangun warung yang mengembang. Benar ya? Oh. Terlalu kecil kota pikiran. Ini tempat apa? Apa itu kalau itu? Ini apa? Ini apa mobil? Ini apa itu? Itu anak gua aku Muhammad. Dari situ, gambarkan. Jangan dekati dia, gambarkan. Kalau mendekati ini bisa saja dia merampas. Ini apa yang sudah kau kumpulkan di sini? Hah? Selamat. Korban atau katakan, ha? Tidak jelas. Korban atau katakan, ha? Tadi aku sabar menghadapi, ya. Tadi kita melihat semua yang kau lakukan di sini, sabar dan sampai puncaknya. Ini mau. Hati-hati kamera. Tunggu kamera. Lihat dia kamera. Jangan sampai pergi dari sini. Jangan sampai kau ganggu kameramen, ya. Apa yang maksudnya? Oh, kau menantang adikmu. Oh, menantang diselamat adik ini. Kau dapatkan dari mana ajian halilintar tersebut? Aku kemarin bertemu 3 juta selamat. Dia memilih aja itu. Oh, kau bersama Jamon menemui Kahana. Jangan-jangan kau sudah ingin mengambil janda yang sudah sedang diincar. Kau lihat, semua yang kau sudah tadi bisa aku ubah menjadi debu. Tidak ada lagi kekuatan yang sesungguhnya di sini. Mungkin aku tidak pernah banyak bicara. Aku tidak pernah ingin mengajak kau mengikuti keselamat, tapi ubah semua perilaku. Kasihan sekali orang tua yang ingin mendoakan kau dari kecil sampai besar menjadi orang baik, tapi kau terjerumus ke lembah yang paling dalam. Lembah hitam yang paling dalam. Kau lihat, ada salah satu saudara kau, preman yang selalu mengesahkan. Kau ingat dengan Black? Hah, Black. Oh, anak aku yang lucu ya. Kenapa salah? Hah? Iya sudah. Kalian pilih coba-coba pegang. Black sudah pegang. Dah sudah itu kamu bunuh Black selamat. Kau cari kalau kau memang ingin benar-benar. Kau tidak akan pernah lagi benar. Kalau kau ingin benar-benar, kau cari di belakang rumah pemuda. Itu makam. Aku campur dengan saya etok hari di sana. Bertemu dengan makamnya aku bunuh kau selamat. Hah? Bunuh. Memang dia sudah kau habisi. Bunuh kalau kau ingin. Memang dia sudah kau habisi. Tinggal kau pilih mana tubuh yang empuk yang ingin kau habis dari tubuh sana. Ya. Tinggal kau pilih. Keluarkanlah semua. Keluarkan semua ilmu yang diberikan dari gurumu. Baik dari Puraka atau Pasuko Kijago, semua guru keluarkan. Di sini bisa masuk ada hadapan. Lumayan saja. Keluarkanlah semua.
nyawanya itu habis, datangi tempat Kisamat. Atau aku yang mendatangi tempat penglaga. Baik. Pergi kau dari sini. Aku akan pergi. Lihat saja besok. Nah, Mau besok, lusa, ataupun tahun depan, ataupun kapan, tengah malam pun, aku siap menghadapi kalau kalian yang berpegang. Baik. Ingat, Oping, kalau kau memang memiliki 1000 anak buah preman, berikut anak buah peloro, datangkan ke hadapan Kisamat. baik. Kisamat tidak akan pernah mundur. Tahu? Hah? Besok kalau kamu lihat mayat ceceran sini selamat. Ingat itu. Pergi kau dari sini. Aku akan pergi selamat. Ya kan, dia kan dia pergi mana? Kameramen. Baru setengah hari akhir di perkampungan ini sudah muncul Raja Preman Mopin. Dia sengaja diutus dari Bung Laga untuk menghabisi Kiselamat, mengusir Kiselamat dari perkampungan ini. Apa mau Bung Laga sebenarnya? Apa mau Mahesa sesungguhnya? Dia ingin Kiselamat pergi dari perkampungan ini karena mereka merasa tidak nyaman ketika Kiselamat berada di perkampungan ini. Mereka merasa terganggu ketika mereka merampas-rampas harta orang kampung ini, bahkan di perkotaan pun semua preman akan dikumpulkan dari Bung Laga hanya untuk menghabisi Kiselamat. Tapi alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Kiselamat masih menginjak bumi. Kiselamat masih diberikan umur panjang. Karena apa? Karena kami meyakini segala sesuatunya tanpa izin yang Maha Kuasa tidak akan terjadi. Walaupun niat sebusuk apapun niat mereka ingin menghabisi Kiselamat, ketika yang Maha Kuasa tidak mengizinkan, Kiselamat tetap akan diberikan umur panjang. Itulah kalau kita selalu ikhlas dalam menjalani kehidupan ini. Karena kunci di dalam hidup kita harus ikhlas dan sabar menghadapi semua cobaan, menghadapi semua tantangan. Itulah kunci sukses dalam kehidupan kita, kunci ketenangan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Hidup itu hanya mencari sebuah ketenangan, untuk mencari sebuah bekal nanti di kehidupan abadi kelak. Tanpa itu kita akan menjadi orang-orang yang rugi di muka bumi ini. Karena apa? Karena kita menyia-nyiakan hidup kita hanya untuk kejahatan. Ya, kepada para sahabat-sahabat, ikuti terus ya perjalanan Kiselamat ini ya, dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe sebanyak-banyaknya channel Kiselamat yang bernama Noto Urip ya. Subscribe sebanyak-banyaknya, karena subscribe itu sebagai pengikat tali persaudaraan. Subscribe itu gratis ya. Hidupkan juga lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari Kiselamat ya. Apabila ada tutur kata Kiselamat yang tidak pas ataupun tidak baik, Aki mohon maaf, karena Aki ini manusia biasa, tempat salah, tempat hilap. Kebenaran abadi, kebenaran hakiki hanya milik Allah ya. Kekuatan sesungguhnya hanya milik Allah. Kita manusia hanya hamba yang lemah ya. Sayangi kedua orang tua kalian, karena itu simbol nyata Tuhan di muka bumi ini ya. Khususnya ibu kita, jangan pernah kita gores hatinya. Ketika hati ibu tergores, maka murka dari Yang Maha Kuasa akan menerpa kita. Aku yakin itu, karena ibu adalah sumber kehidupan kita yang melahirkan kita di muka bumi ini. Makanya itu sayangi dan muliakan, jangan pernah kita gores hati ibu. Ketika kita memuliakan ibu kita, memuliakan orang tua kita, mudah-mudahan itu berkah dari Yang Maha Kuasa, keselamatan akan menyertai kita. Aku tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.